Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Afifa Alia. Hari ini kita bersama Ari Boni. Selamat siang Ari Boni. Ari Boni adalah pegiat sepak bola dan pendiri komunitas Juventini di Kota Depok. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang sangat digemari. Di Depok ini kita punya Persikat, dan Depok memiliki 2 stadion, yaitu Stadion Mahakam dan Stadion Merpati. Namun hanya Stadion Merpati yang memiliki standar Liga 3. Hari ini saya mau bertanya ke Boni, bagaimana kondisi sepak bola di Kota Depok? Ya, untuk saat ini ya Bu, sampai saat ini Depok sendiri kan sebenarnya memiliki beberapa klub. Ada 3 klub yang mengikuti Liga 3 untuk tahun 2020 ini. Selain Persikat ya? Selain Persikat. Jadi catatan juga saat ini nggak ada yang namanya Persikat. Adanya Persikat 1999. Karena Persikat yang pertama kali berdiri, yang pertama kali mengangkat nama Depok, itu sudah diakuisisi oleh kota lain ya lah. Saya bisa bilang kota lain. Dan sekarang ada Persikat 99 penggantinya, yang sebenarnya Persikat 99 ini klub swasta yang mungkin salah satu di Indonesia yang dimotori oleh beberapa supporter. Karena ketika Persikat yang asli dijual, ada keresahan nih di supporter ini Bu. Kita punya stadion, kita punya gairah tinggi tentang sepak bola, tapi kita nggak punya klub. Supporter di Depok ya? Iya, didirikanlah Persikat 99. Dari beberapa unsur supporter bergabung mendirikan Persikat 99. Walaupun prosesnya mengakuisisi juga dari klub lain. Waktu itu yang diakuisisi ada salah satu klub dari Purwakarta, kalau nggak salah namanya Glatik ya, Glatik diakuisisi jadi Persikat 99 sejak tahun 2019. Sebenarnya sebelum Persikat 99 berdiri ada juga Bu, Depok United. Ya, sebenarnya Depok United ini sayang sekali Bu, nggak berjalan, padahal dipelopori oleh pejabat-pejabat di Kota Depok saat itu berdirinya. Depok United berdiri udah agak lama sebenarnya Bu, tahun 2011. Tapi ya kiprahnya kalah lah oleh Persikat sendiri kan. Nah, selain itu ada juga Persipu Bu, Persipu FC. Persipu FC ini baru berdiri belum lama, 2017. Bahkan pendirinya ini salah satu, kalau saya boleh bilang, legend sepak bola Kota Depok juga, ada Bang Andre Baskoro, itu dia salah satu pendiri Persipu kan. Cuman eksistensi antara Persipu dan Depok United ini tetap kalah oleh nama Persikat ya. Karena orang Depok udah identik kalau bicara sepak bola, iya, nama Persikat gitu kan. Saya taunya juga Persikat. Iya, Persikat, karena emang Indonesia sepak bola sejarahnya di perserikatan kan ya, Persatuan Sepak Bola Kota Depok, ada Persikat ya kan. Cuman ya sekarang hanya ada Persikat. Kalau bicara stadion Bu, di Depok sekelas Mahakam, setahu saya 2017 kalau nggak salah, direnov dengan anggaran hampir 9,7 miliar menggunakan dana APBD, tapi kapasitas hanya 2.000 Bu. Sebuah kemubajiran untuk saya ya, sebagai melihatnya yang sebagai hobi dengan sepak bola di Depok itu, mengikuti perkembangannya. Parkirnya juga sangat kurang. Ya, ada kita Merpati dengan kapasitas 13.000 penonton kapasitas, tapi posisinya ada di tengah kota. Betul. Jangankan menampung 13.000, kayaknya untuk 5.000 orang aja bingung kan. Iya, aksesnya ke sana sulit, iya kan. Dengan fasilitas yang apa adanya gitu. Kalau kita bicara fasilitas Bu, saya sangat sayang sih dengan Kota Depok. Ada 3 klub di Liga 3, tapi stadion nggak ada gitu loh, gitu kan. Apalagi kalau bicara pemain, bibit-bibit muda di Kota Depok nih Bu, banyak sekali gitu kan. Kita nggak pernah kehilangan bibit pemain Bu. Kalau bicara bibit sepak bola di Kota Depok, ada salah satu SSB di Depok, itu dia rutin mengikuti Liga Gramedia, Liga Top Skor. Itu tiap musim itu mengikuti. Belum lagi ada Piala Suratin gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara Piala Suratin yang digagas PSSI itu kan udah bagus sebenarnya untuk mewadahi SSB yang ada di tiap kota gitu kan. Untuk U13, U15, U17 gitu kan. Tapi sayangnya klubnya sendiri di Indonesia jarang memiliki
SSB Bu. Hmm. Kebanyakan mereka ngambil instan, jadi beli pemain dari klub Dari lain. klub Padahal lain. kalau pembinaan dari usia dini, mereka nggak terbebani oleh biaya transfer. Walaupun di Indonesia untuk bicara biaya transfer masih jadi rahasia banget antara pemain dan klub itu sendiri. Beda di luar negeri, ketika ada Cristiano Ronaldo semua pindah, tahu. iya semua dibuka kan biaya transfer berapa dan lain. Indonesia tuh enggak Bu, Tertutup benar-benar ya. senyap banget kalau biaya transfer pemain. Kita paling bisa hitung gaji pemain Bu. Jadi kita sebagai supporter paling nerka-nerka, oh si pemain ini nih paling dia gajinya sekian gitu kan. Apa sih harapan Ariboni ke pemerintahan Depok Wah, ke depannya? kalau harapan Bu, yang pasti fasilitas ya Bu ya. Fasilitas. Fasilitas gitu. Jangankan bicara sepak bola, di Depok ini olahraga lain mana Bu fasilitas yang memadai gitu kan. Kita GOR ada nggak sih Bu di Depok? Ya, Stadion Internasional. Iya, jangankan stadion gitu, Gor gelanggang aja. olahraga aja mana Nggak gitu, punya. nggak punya gitu kan. Buat olahraga lain aja kita bingung, apalagi bicara sepak bola. Padahal ya tadi kayak narasi yang Ibu bilang gitu kan, sepak bola itu digemari oleh semua kalangan gitu kan. Nah itu padahal udah kunci banget Depok gitu kan. Maaf saya harus sebutkan tetangga kita Bekasi gitu kan. Ya sama punya tim Persipasi di divisi 3 tapi stadion dia udah internasional gitu kan. Depok yang sebelahan sama Jakarta masa sulit banget Bu gitu kan. Kalau saya sih bicara fasilitas ya itulah stadion mungkin diperbaiki lah Bu ya. Mungkin kalau Merpati sudah sulit untuk diperbaiki atau dibesarkan ya karena faktor mungkin Harus pindah. Pindah lah Bu karena bahkan kalau bicara Depok PSSI aja punya training center di Depok Bu, di daerah Sawangan punya training center gitu. Itu yang udah standar internasional karena setahu saya itu dibiayai pembangunannya full oleh FIFA. PSSI dapat dana hibah dari FIFA untuk pembangunan training center, dibuatlah di Kota Depok. Berarti kan kita nggak kekurangan lahan Bu kalau bicara pembangunan stadion, cuman kemauan aja dari pejabatnya gitu kan. Mungkin keluh kesah saya kalau Ibu nanti insya Allah jadi pejabat di Kota Depok lah Bu ya, terpilih ya mungkin itu masalah fasilitas. Terus masalah pembinaan Bu, jadi minimal berjenjang pembinaan itu jelas dari SSB yang terdaftar. Sekarang ini SSB Bu di Kota Depok, kalau bicara SSB hanya beberapa yang berjalan secara kurikulum pembelajarannya kan sepak bola itu sebenarnya sama kayak sekolah. Dia dari latihan passing lah dan lain-lain itu kan dari nol diajarin Bu gitu kan. Kalau sekarang dia dari awal udah pembelajarannya udah salah, ketika masuk pemain senior dia malah tetap salah karena dari awalnya awalnya udah salah kayak gitu kan. Mungkin kalau itu sih pembinaan Bu. Pembinaan di awal ya. Setahu saya di Kota Depok aja hampir ada 53 klub ya. di bawah ASKOT ya Bu, Asosiasi Kota. PSSI-nya Kota Depok nih punya 53 klub. Ada dibagi dari divisi utama, divisi 1, divisi 2. Itu mereka hanya beberapa yang punya SSB Bu. Padahal lainnya harusnya tidak punya. Iya, yang lainnya nggak punya. Jangan kan bicara klub yang amatir, ya kan di bawah ASKOT itu berarti klub amatir. Sementara Persikat, Persipu, Depok United yang udah ngikutin Liga 3 aja mana Bu? Mereka nggak punya SSB yang harusnya pemain itu berjenjang kan. Dididik di SSB begitu udah jadi barulah, iya kan. Mungkin Persipu lah agak lebih lumayan karena dia punya selain pemain senior dia punya U18. Mungkin itu sih Bu, sama anggaran lah ya. Karena APBD pun kan sudah dilarang ya digunakan untuk sepak bola dan olahraga lainnya sudah dilarang gitu kan. Ya, mungkin peran pemerintah mencarikan sponsor. Betul, mencarikan sponsor mungkin bisa. Ya, memang kedepannya semua kota di Jawa Barat harus memiliki stadion internasional. Amin. Tapi kewajiban pemerintah kota adalah menyediakan lahan, pembangunannya akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Mudah-mudahan kedepannya selagi lahan di Kota Depok masih banyak. Kita bisa sediakan lahan untuk stadion internasional sehingga kedepannya makin bersemangat para penggiat bola di Kota Depok. Iya, pemain sih ya Bu, pemain junior di Depok itu banyak banget sebenarnya. Betul. Wadahnya aja yang selama ini kurang berjalan gitu. Kalau saya memperhatikan, jangankan bicara pertandingan resmi di bawah PSSI gitu kan, untuk Liga Tarkam, Liga Kampung gitu, nggak pernah tuh ngelihat sepi gitu kan.
udah pasti rame terus gitu kan. Makanya sayang banget kalau itu Karena nggak- kalau bola memang Universal dicintai banget, banyak Bu. orang, betul, Iya. universal sekali. universal semua kalangan gitu Semua kan, nggak kalangan, hanya betul. maaf ya, nggak hanya genre laki-laki, genre Iya, perempuan perempuan pun juga iya. suka. Kayak Saya juga kalau ada pertandingan seneng nonton iya. bola. Iya kan, waktu tahun kemarin aja sekjen PSSI orang perempuan. Betul. Iya kan, makanya kenapa enggak gitu. Ibu mungkin yang nanti bakal jadi orang nomor 2 di Depok ya. Saya sih nitip pesan aja, Bu, lebih diperhatikan lah sepak bola di Kota Depok. Jangan kan sepak bola olahraga lain, Bu. Olahraga Gitu. lain. Fasilitas, Bu, harus ini. Gimana kita mau bersaing dengan kota lain? Saya nggak bicara dunia, kita bersaing di kota di Jawa Barat Di lah, Jawa Bu. Barat. Ngikutin Yang paling kecil, Iya, ya. paling kecil Porda dan lain-lain. Kayaknya Depok selalu ketinggalan, Bu, gitu kan. Karena ya mau gimana fasilitas gitu kan. Bahkan kalau saya lihat lebih banyak atlet Depok ini larinya ke Lari, ya. ke kabupaten tetangga ketika ada Karena Porda. kurang dihargai. Iya, kurang dihargai fasilitas itu loh, Bu. Kemarin juga saya ngobrol sama orang tua pemanah Ah, di Pasir Putih, Iya. sama keluhannya. Akhirnya pindah ke Jakarta dan sekarang jadi atlet di Jakarta. iya, jaminan sosialnya Iya. lebih ya kalau bicara kan. Lebih diperhatikan. Padahal kita ada KONI ya, Iya, ada yang KONI. harusnya bisa mewadahi para atlet. Ya, harusnya. Dan mungkin orang-orang yang ada di dalam itu lebih memahami, Bu, lebih mengikuti perkembangan olahraga, nggak cuman bancakan, oh ini ya silakan gitu kan. Kayak gitu sih, Bu. kalau Memang saya. intinya satu, harus menempatkan orang pada tempatnya. Ya. Sekali lagi itu. Sama dengan dinas-dinas lain. Kadang Depok ini kekurangannya itu menempatkan aparaturnya tidak pada tempatnya. Mm-mm. Menempatkan ASN sesuai keahliannya. Ya itu sih, Bu, ya. Selain itu mungkin kalau saya sih, Bu, apalagi bicara sekarang kan 2020 ini kan jumlah pemilih 1,2 juta ya. Kalau nggak salah sekitar 300.000-nya itu angka usia pemula lah ya, Bu, ya, dari 20 sampai 35 tahun. Berarti angka pemudaan di Depok ini tinggi, Bu, gitu kan. Nah, kalau saya ngelihat di Depok ini anak-anak muda kurang dikasih wadah untuk berekspresi, Bu, gitu, terbatas. Ya, tapi Gitu. seingat saya Pak Pradi itu suka Iya. ngadain pertandingan bola ya. Iya, Liga. Bang Pradi itu yang tadi saya bilang sering banget dia ngadain Liga Tarkam antar kampung kayak gitu kan buat memeriahkan gitu kan. Betul. Cuman kan mau sampai kapan, Bu, kalau emang itu hanya stop di kampung, si pemainnya nggak punya jenjang lebih Betul, naik gitu lebih kan. tinggi lagi. Iya, kalau Karena saya nggak ada wadahnya. Iya, saya harus ngakuin gitu kan. Untuk sekelas Liga 3 aja, Bu, kalau bicara Liga 3, kayak Persikat deh, Persikat 99. Untuk mengarungi Liga 3 itu dia butuh anggaran sekitar 2 miliar, Bu. Selama satu musim. Satu musim itu sekitar 5 sampai 6 bulan biasanya berjalannya. Angka 2 miliar itu menurut saya nggak terlalu besar, Bu, asal dikelola dengan baik. Kayak dari sponsor, tiketing, merchandise, dan lain-lain. Nah, yang selama ini kayak tadi Ibu bilang, ditempatkanlah orang-orang yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Kalau orang yang nggak ngerti sepak bola ditaruh di jabatan sebagai pengurus sepak bola, ya bakal kacau. Karena pasti dia yang dicari bukan kebanggaan klubnya, kebanggaan timnya, Keuntungan. tapi keuntungan. Betul. Nah, itu, Bu, gitu. Kalau dia mencarinya kebanggaan, khususnya buat Kota Depok, kayaknya keuntungan nggak bakal, Bu. Saya lebih percaya itu bakal mengikuti kita, Bu, kayak gitu. Terima kasih Boni, Ya. senang rasanya hari ini kita bisa ngobrol santai tentang bola sehingga saya dapat banyak masukan tentang bola di Kota Depok. Semoga Depok kedepannya memiliki klub yang bisa dibanggakan sehingga warga Depok tidak membanggakan klub-klub lain di luar Kota Depok. Terima kasih, selamat siang.